Halo Sobat Klesi, kembali lagi dengan saya Minpro. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen risiko dengan ISO 31000 tahun 2018. Sebelum ke poin utamanya, saya mau infoin nih kalau risiko itu yang benar risiko ya, bukan resiko. Jadi pakai I bukan E. Nah, risiko itu sendiri merupakan efek dari ketidakpastian terhadap sasaran. Ketidakpastian itu efeknya bisa menjadi risiko. Terus kalau risiko itu sudah terjadi dan sobat tidak bisa mengelola risiko itu dengan baik, itu dinamakan masalah. Kalau masalah itu sobat belum bisa menanganinya dengan baik, maka itu disebut dengan krisis. Dan kalau krisis juga masih tidak bisa sobat tangani, maka akan terjadi bencana. Ketika sobat sampai ke titik bencana, maka sobat nggak punya jalan keluar maupun jalan kembali. Nah, disinilah manajemen risiko akan berperan untuk memperbesar kemungkinan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perlu diingat ya sobat, hal ini bukan menjamin keberhasilan, tapi memperbesar kemungkinan. Sekarang kita langsung aja deh ke topik utama, yaitu manajemen risiko dengan acuan Manajemen Risiko ISO 31000 tahun 2018. Bagi sobat yang belum tahu nih, ISO 31000 sudah diadopsi dengan bahasa Indonesia dan disesuaikan dengan Indonesia sehingga menjadi SNI ISO 31000 tahun 2018. Sekarang kita ke poin utamanya. Apa sih manajemen risiko? Jadi, menurut SNI ISO 31000 tahun 2018, manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi untuk mengarahkan dan juga mengendalikan organisasi terkait risiko. Kalau manajemen risiko adalah aktivitas terkoordinasi, emangnya harus dilakukan dalam bentuk kelompok? Apa nggak bisa dengan pribadi saja? Oh, tentu tidak. Jadi, manajemen risiko itu suatu kompetensi yang bersifat individu. Kompetensi ini melekat pada seseorang, bukan pada suatu organisasi. Sekarang, kenapa sih manajemen risiko ini melekatnya pada manusia, bukan pada organisasi? Karena setiap individu itu memiliki fungsi-fungsi psikologis yang melekat pada otak mereka, yang salah satunya bisa disebut sebagai persepsi. Contohnya nih, ketika sobat menyentuh atau merasakan sesuatu dengan panca inderanya sobat, misal salah satunya aja, misal tangan gitu ya. Terus sobat pasti akan memaknai sentuhan tangan itu menjadi suatu istilah lain. Nah, istilah itulah yang dinamakan persepsi. Nah, dari persepsi itu akan selalu mempengaruhi seluruh tingkah laku seseorang. Jika setiap orang ingin mengelola risiko atau menghadapi suatu risiko, persepsinya akan berbeda-beda, nggak bisa kita samakan. Setiap organisasi harus sama dengan isi kepala kita. Itu nggak bisa ya sobat. Loh, kalau nggak bisa, sama nanti bakal berantakan dong suatu organisasi. Belum tentu sobat. Oleh karena itu, diadakan yang namanya sebuah standar. Karena ketika sobat-sobat berada di dalam organisasi tersebut mengerti arti dan fungsi dari suatu standar, yaitu SNI ISO 31000 tahun 2018. Maka, organisasi tersebut akan memiliki sumber daya manusia yang sadar akan risiko. Maksudnya, sadar risiko itu apa sih? Jadi, sadar risiko itu kalau setiap individu di dalam organisasi tersebut sudah paham kalau mau ngebahas risiko satu sama lain, terus pakai bahasa yang sama, terus gak ada miskom antara satu sama lain. Nanti mindset yang terbentuk pun juga akan sama. Nah, sekarang gimana cara mempraktikannya nih Min? Jadi di SNI ISO 31000 tahun 2018 terdapat 3 komponen utama manajemen risiko, yaitu prinsip, kerangka kerja, dan proses. 3 komponen utama ini memiliki fungsi yang berbeda sobat, karena satu prinsip ini harus diberlakukan oleh seluruh organisasi, seluruh individu yang ingin menerapkan manajemen risiko. Jadi, dalam garis besar prinsip itu dapat berlaku untuk semuanya, sedangkan kerangka kerja hanya berlaku untuk satu organisasi saja. Jadi, setiap organisasi memiliki kerangka kerja yang berbeda-beda, sedangkan proses itu sendiri berlaku untuk satu jenis risiko, bukan satu jenis satu risiko. Contohnya,
ketika sobat dihadapi dengan 100 risiko, maka sobat harus menyiapkan 100 proses manajemen risiko. Nah, seperti itulah kita mengibaratkannya. Meskipun demikian, prinsip, kerangka kerja, dan proses itu tidak bisa dipisahkan ya sobat. Mereka harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Contoh sederhananya nih, ketika suatu organisasi ingin menerapkan manajemen risiko, organisasi tersebut harus memiliki kerangka kerja yang akan menjelaskan bagaimana sih proses-proses manajemen risiko dijalankan di organisasi mereka. Loh, maksudnya apa sih, Min? Nah, maksudnya kerangka kerja itu nantinya harus menjelaskan bagaimana kita mengelola risiko tersebut yang ada di dalam organisasi. Tapi, untuk mengelola proses tersebut, kita tetap harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen risiko yang ada sesuai ketentuan di SNI ISO 31000 tahun 2018. Bagaimana sobat? Sampai di sini sudah paham belum? Semoga paham ya. But not at least, manajemen risiko itu sendiri memiliki satu tujuan mulia loh sobat. Apa sih itu? Tujuan mulia manajemen risiko itu adalah menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Apalagi itu, Min? Manajemen risiko itu harus bisa melindungi seluruh nilai-nilai yang sudah dimiliki organisasi sobat semua dan dapat menciptakan nilai baru juga. Jika sudah menciptakan dan melindungi nilai di suatu organisasi, maka sobat tentunya akan memiliki peluang lebih besar dalam mencapai tujuan dan sasaran utama organisasi itu sendiri. Jadi, seperti itu sobat permulaan dari apa itu manajemen risiko. Sebetulnya masih banyak yang ingin Mimin bahas tentang manajemen risiko, tapi kalau dibahas semua bikin sobat semua pusing dan juga bingung pastinya. Tapi tenang aja, di konten selanjutnya, kita akan bahas tentang apa itu prinsip-prinsip manajemen risiko. Dan tentunya Minpro ada info nih, kalau sobat semua mau mendalami secara langsung apa itu manajemen risiko dan akan dipandu langsung oleh trainer berpengalaman. Sobat bisa belajar langsung terkait manajemen risiko di klasspro.id loh sobat. Nah, mau daftar untuk belajar manajemen risiko? Sobat bisa langsung saja menghubungi Minpro di kolom deskripsi ya. Oke, segitu dulu dari Minpro. Jangan lupa kalau sobat suka sama video ini boleh diklik like, share, dan subscribe biar tidak ketinggalan konten-konten lainnya dari klasspro.id. So, sampai jumpa pada konten Kelas Pro selanjutnya. Bye!